Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, berjumpa kembali kita dalam dakwah selayang pandang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Islam, salah satu daripada rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman akan adanya hari akhirat. Hari di mana dimulainya dengan kehancuran alam ini. Air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati, terjadilah kebangkitan setelah kematian dalam kehidupan akhirat. Ini semua dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Abasa ayat 34. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Hari di mana setiap orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari anak dan istrinya. Setiap orang pada saat itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sangat boleh jadi pada saat itu seorang ibu tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman tidak lagi sempat memikirkan temannya yang lain. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, yaitu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya saat hidup di dunia ini. Sahabat Islam, pada saat itu manusia mengikuti pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan akhirat. Manusia pada saat itu terbagi menjadi 2 kelompok besar. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia masuk ke dalam surga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Surga selalu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata-kata jannah, yaitu suatu tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang soleh, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, keindahan, yang disiapkan untuk orang-orang yang soleh yang belum pernah selamanya, sama sekali belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terasa oleh pikiran manusia. Semua ini dijelaskan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi. A'dadtu li'ibadis shalihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hambaku yang soleh kenikmatan yang tinggi di surga yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terasa oleh pikiran manusia. Kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga, jangan pernah samakan sungai-sungai yang ada di dunia ini. Kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang pepohonan dan segala buah-buahannya yang ada di surga, jangan pernah samakan pepohonan dan buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang istana, keindahan, kemewahan yang ada di surga, jangan pernah sama sekali samakan istana-istana yang ada di dunia ini. Sama sekali tidak pernah sama. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terasa oleh pikiran manusia dan hati manusia. Ini semua kenikmatan yang hakiki yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Adapun kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan semu, kebahagiaan fata morgana. Kalau dalam bahasa agamanya kebahagiaan hoyali, dia berganti, bertukar oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prestasi akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga tidak hanya bisa diraih oleh amal kita. Kalau surga hanya bisa diraih, dibeli dengan amal-amal kita, rasanya tidak mungkin. Bagaimana Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga
hanya karena kesalahannya cuma satu, memakan buah kuldi. Hanya itu saja. Kita yang selalu bergelimang dosa, ya, dosa kita terlalu banyak, bejibun dosa-dosa kita, tetapi kita ingin masuk ke dalam surga. Kita membeli surga dengan amal-amal kita, rasa-rasanya tidak mungkin. Nabi Adam saja keluar dari surga karena kesalahannya cuma satu. Kita yang dosa-dosanya berjibun, pengen masuk surga dengan amal-amal kita. Rasa-rasanya tidak mungkin. Tanpa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit kita meraih surga. Kita hanya bisa masuk ke dalam surga hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah bukunya, Ibnu Sina, seorang ahli fuqaha, ahli fikih dan tasawuf, Ibnu Sina membagi ibadah itu menjadi 3 bagian. Jadi ada 3 motivasi kita melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang yang melakukan ibadah itu karena ambisi masuk ke dalam surga. Kalau ada orang yang beribadah semacam ini, dia seperti pedagang. Dia selalu hitung-hitungan untung dan rugi. Orang seperti ini biasanya terjangkit penyakit sum'ah, ujub, riya, dan takabur. Yang kedua, ada orang yang melakukan ibadah itu karena takut masuk ke dalam api neraka. Kalau ada orang yang beribadah semacam ini, dia seperti budak dan tuannya. Dia selalu dihantui oleh rasa ketakutan-ketakutan. Dia terjebak dalam sebuah rutinitas ibadah, yang penting gugur sebuah kewajiban. Capek dia ibadah. Yang ketiga, ada orang yang melakukan ibadah itu, dia tidak takut masuk ke dalam api neraka, dan dia pun tidak ambisi masuk ke dalam surga. Dia ibadahnya, sholatnya, rukuknya, sujudnya, puasanya, hajinya, hanya semata-mata ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya dengan cinta, rukuknya dengan cinta, sujudnya dengan cinta, hajinya dengan cinta. Cinta kepada Allah dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak capek-capek mengejar surga, tapi surga sudah ada di dekatnya. Tidak akan ada rasa malas, tidak ada rasa bosan, rasa putus asa dalam hidupnya. Karena semua ibadah yang dia lakukan hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Islam, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.